menyita perhatian publik di mana memperlihatkan tas tentara Israel yang terdapat tulisan kafaro dan infidel di bagian atasnya. Infidel sendiri juga memiliki arti kafir. Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah, kafir berarti orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya tertulis di tas militer Israel, rupanya tulisan tersebut juga ditemukan di beberapa pesawat. Emblem kafir memang menempel di seragam, topi, baret, dan alutsista Brigade Kafir yang merupakan elemen angkatan bersenjata Israel yang dibentuk pada 2005. Karena sistem huruf Ibrani yaitu bahasa Yahudi, mereka tidak mengenal huruf hidup, maka tulisan Latin yang digunakan adalah KFR, yang diartikan secara bebas sebagai simbolisasi kafaro atau kafir. Dalam bahasa Ibrani, kafir artinya singa atau the lion. Ada juga yang menganggap bahwa pasukan tersebut sebagai singa muda karena unitnya yang baru dibentuk. Kafir merupakan pasukan kilat Israel yang dijuluki tentara Dajjal. Unit infanteri ini fokus pada perang kota dan serangan kilat ke jantung pertahanan musuh. Awalnya, kehadiran Kafir Brigade untuk menghadapi Hamas dan Palestina di tepi barat selama lebih dari 1 dekade. Namun, tugasnya kini diperluas hingga sepanjang perbatasan jalur Gaza. Sebagai pasukan dengan unit termuda di antara pasukan militer lainnya, keberadaan Kafir Brigade dengan segala emblem yang menempel padanya kerap dikaitkan dengan pasukan yang nantinya akan berada di belakang Dajjal kelak menjelang kiamat. Sebagai tentara Yahudi, keterkaitannya dengan Dajjal memang begitu jelas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan jubah hijau. Kemunculan Dajjal beserta bala tentaranya merupakan hal yang menakutkan bagi seluruh manusia di muka bumi, dan peristiwa tersebut akan terjadi di akhir zaman. Dajjal akan merajalela di muka bumi dengan menyebarkan kerusakan luar biasa di mana-mana, kecuali di Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan terguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Dilansir dari Republika, ternyata ada suatu kaum yang justru menanti-nantikan kedatangan Dajjal. Pada zaman Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Aliyah, suatu hari orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW membicarakan tentang Dajjal. Mereka lantas berkata, Dajjal akan muncul di akhir zaman dari golongan kami. Tak berhenti sampai di situ, orang-orang Yahudi ini lantas membual untuk mengagung-agungkan perihal Dajjal. Mereka mengatakan bahwa Dajjal nanti akan melakukan ini dan itu. Dalam buku The Diary of Dajjal, karya Noriaga dan Arsenar yang kita lansir dari Sindonews disebutkan, kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu kaum Yahudi. Dajjal akan mendirikan negara Yahudi dan menjadikan bangsa itu kembali berjaya. Misi mereka menciptakan tatanan dunia baru, di mana dunia akan dibangun di atas ilusi dan materialisme. Adapun yang menjadi senjata utama adalah media massa, pornografi, musik, dan film. Inilah yang akan mengontrol sekaligus meracuni pikiran manusia. Orang-orang Yahudi memang meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Mereka juga meyakininya sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka. Nantinya bagi umat Islam, Dajjal bersama bala tentaranya itu justru akan membuat banyak kerusakan dan menyebarkan fitnah yang keji. Oleh karena itu, para nabi sudah sejak dari dulu kala memperingatkan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan memberi peringatan kepada kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali ia telah memberi peringatan kepada kaumnya darinya. Nuh telah memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi aku akan menyampaikan kepada kalian tentang Dajjal dengan suatu ucapan yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sementara Allah tidak buta sebelah. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga memberikan ciri fisik yang spesifik pada Dajjal. Dajjal di antara kedua matanya tertulis kafaro, yaitu kafir. Tulisan kafaro pada pasukan Israel dan ciri fisik pada Dajjal bisa jadi merujuk kepada keterkaitan antara keduanya. Dengan beberapa penjelasan akan hal itu, kiranya bisa membuat umat Islam lebih bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT yang akan menjauhkan dari segala tipu daya dan fitnah Dajjal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi
Yahudi yang suka membuat kerusakan, menyebar fitnah, mengadu domba, dan pada akhirnya menciptakan peperangan. Mereka pula pihak di belakang upaya pembunuhan banyak Nabiullah alaihimussalam. Catatan sejarah dan keadaan masa kini mengenai kejahatan kaum Yahudi membuat mereka pantas menjadi pihak yang paling menanti dan menyambut kedatangan Dajjal. Sehingga wajarlah bila mana Nabi Muhammad SAW menginformasikan kepada kita bahwa saat kemunculan Dajjal untuk menebar puncak fitnah dan kekacauan di muka bumi, maka kumpulan manusia yang akan menjadi pendukung utamanya ialah bangsa Yahudi. Maka mereka akan menjadi prajurit-prajurit utama pasukan Dajjal. Lebih dari itu, kemunculan Dajjal juga dijelaskan Nabi sebagai salah satu tanda kiamat. Kiamat memang rahasia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أذكرنك فإن لاقيتني سأذكرنك